Stadion Jis banjir di sisi barat, dan ini baru pertama kali banjir teman-teman, karena terjadinya kebocoran tanggul di sebelah sana ya. Sebelah sana terjadi kebocoran yang cukup parah sekali yang mengakibatkan sisi barat dari Stadion Jis ini terendam banjir, dan ini pertama kali terjadi selama dibangunnya Stadion Jis ini teman-teman. Karena itu tadi yang saya jelaskan, terjadi kebocoran tanggul di Jalan RE Marta Dinata. Semoga saja pemerintah pusat bisa segera turun tangan untuk melakukan penanganan ya, khususnya di Jalan RE Marta Dinata diharapkan bisa ditinggikan kurang lebih 50 cm hingga 1 meter, dan tanggul-tanggulnya bisa sesegera mungkin dirapikan, diperbaiki sehingga tidak terjadi namanya banjir-banjir ataupun rembesan-rembesan yang mengakibatkan banjir hingga masuk ke sisi barat dari Stadion Jis ini, dan juga tidak mengganggu aktivitas warga di Jalan RE Marta Dinata. Sahabat Kompas.com, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diperbolehkan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga menyebut alasan digunakannya dana APBN lantaran kondisi keuangan para pemegang saham tengah anjlok akibat pandemi. Rencana yang awalnya membutuhkan dana sebanyak 86,5 triliun rupiah kini membekak menjadi 114,24 triliun rupiah. Atas kondisi ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 dan merevisi sejumlah ketentuan termasuk pendanaan proyek menggunakan APBN. Padahal sebelumnya Jokowi melarang dana APBN digunakan. Lalu apa saja dampak yang akan ditimbulkan jika proyek kereta cepat ini memakai dana APBN? Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan penggunaan dana APBN untuk proyek kereta cepat dapat mengancam alokasi dana di proyek-proyek luar Jawa. Pasalnya, pada rentang tahun 2014 hingga 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 11,1 juta sambungan rumah terkait infrastruktur sistem penyediaan air minum di pedesaan. Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki proyek pembangunan 24 pelabuhan strategis untuk tol laut dan 13 kawasan industri beserta sarana pendukungnya di luar Jawa. Selain memengaruhi pembangunan infrastruktur, penggunaan dana APBN dapat membuat beban utang pemerintah meningkat. Terjadinya jebakan utang ini muncul saat BUMN mengalami tekanan dan memengaruhi neraca anggaran pemerintah. Apabila beban utang terus meningkat, dana APBN dalam jangka panjang akan berada dalam status bahaya. Terlebih pada tahun 2022, target defisit anggaran masih berada pada level 4,85% dari produk domestik bruto. Sehingga pemerintah harus menanggung pembayaran bunga utang sebesar 405 triliun rupiah. Menanggapi dampak-dampak tersebut, Bima mempertanyakan apakah proyek ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2022 atau belum. Bima juga menyebut adanya proyek ini menunjukkan janji pembangunan Indonesia sentris hanya wacana belaka. Menurutnya, gap antara Jawa dan luar Pulau Jawa masih lebar, terutama akibat ketimpangan pembangunan infrastrukturnya.
Saudara, pengelolaan lahan pertanian diminta agar dioptimalkan dan diharapkan tidak tergerus pembangunan resort dan lokasi wisata. Topik ini mencuat dalam dialog jaga pangan Kementerian Pangan di Kabupaten Karo. Dalam rangka mengoptimalkan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menjumpai petani dan berdialog tentang pengelolaan pertanian. Dalam kunjungannya di Kabupaten Karo, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian bertemu dengan petani dan berdialog tentang jaga pangan, di mana dalam pertemuan ini diharapkan petani dapat mengoptimalisasi fungsi pengawasan dalam rangka peningkatan produksi. Irjen Kementerian Pertanian Jan S. Maringka mengajak semua petani, termasuk pemerintah daerah dan stakeholder, untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat program jaga pangan demi masa depan. Dia juga mengingatkan semua pihak yang berkepentingan agar untuk sama-sama menjaga dan mengawasi alih fungsi lahan pertanian yang saat ini terus terjadi di Indonesia. Semakin meningkatnya pembangunan, sejumlah resort di beberapa wilayah menyebabkan lahan pertanian tergerus. Intinya adalah selain kita memberikan dukungan terhadap kegiatan pertanian di sini, kita juga mengingatkan agar bersama-sama kita menjaga alih fungsi lahan pertanian. Kita melihat bahwa perkembangan Karo yang begitu pesat dengan ditambah tumbuhnya resort-resort mengingat alamnya yang begitu indah, namun komitmen yang diwujudkan oleh Ibu Bupati bersama jajaran menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Karo juga memberikan perhatian terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Menyikapi dialog ini, pemerintah Kabupaten Karo menyatakan komitmennya menjaga hal tersebut dengan mengalokasikan lahan seluas 450 hektar untuk mendukung program peternakan. Sehingga selain hortikultura, ada juga peternakan untuk mendukung jaga pangan di Kabupaten Karo. Dalam kunjungan ini, Kementerian Pertanian juga mengunjungi sejumlah tokoh agama, gereja, dan pesantren yang ada di Kabupaten Karo. Mereka memberikan bantuan pupuk dan bibit tanaman jeruk, durian, dan pisang. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Pada rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program pembangunan Bali 2025 hingga 2030, Jumat 11 April 2025 di Gedung Wiswasaba, Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti alih fungsi lahan yang marak terjadi di Bali. Menurutnya, alih fungsi lahan di Bali ini sangat ekspansif sehingga lahan-lahan produktif sawah semakin berkurang. Juga terlihat dari surplus beras di Bali itu menurun. Kemarin saya mendapatkan laporan tahun 2024 surplus beras kita itu tinggal 53.000 ton, 5 tahun yang lalu 100.000 ton lebih, jadi sudah menurun setengah, jelasnya. Lebih lanjutnya ia mengatakan jika kondisi ini tidak dikendalikan maka alih fungsi lahan akan makin marak ke depannya. Tidak usah 100 tahun, 50 tahun mungkin beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi ancaman ketersediaan pangan, kita akan menjadi bergantung dengan sumber pangan dari luar, bebernya. Jadi itu sama aja kita menyerahkan nasib kepada luar, tidak bisa kita kelola dengan sumber daya alam yang kita miliki sendiri ini harus kita atasi, sambungnya. Sebelumnya, Ketua Unit Subak Bidang Sosial Ekonomi Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur I Ketut Suamba, MP, beberkan total subak sawah yang ada di Bali berjumlah mencapai 1.596 subak. Namun secara keseluruhan, termasuk subak abian yang berada di lahan kering, jumlahnya lebih dari 3.000 subak. Hal tersebut ia katakan pada acara program penguatan ekosistem subak dengan tema, Subak Spirit, oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan di Pascasarjana UNUD, Senin 11 November 2024. Perubahan fungsi lahan ini terutama berdampak pada subak sawah yang jumlahnya berkurang secara signifikan. Tantangan terbesar justru dialami oleh subak sawah, terutama di wilayah perkotaan seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar, yang banyak mengalami alih fungsi untuk perumahan dan sektor pariwisata, kata Profesor Suamba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.
Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lahan terbakar ini merupakan lahan kosong dan perkebunan kelapa sawit milik warga yang diperkirakan seluas 17 hektar. Kepala BPBD Ketapang, Yunifar Purwantoro mengatakan, lokasi terjadinya kebakaran lahan berada di areal Dusun Seisiri Transmigrasi, Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Karena lokasinya berupa lahan gambut, petugas melakukan penyekatan agar api tidak meluas. Yunifar menjelaskan, selain lahan semak belukar, api juga membakar perkebunan kelapa sawit milik warga. BPBD menduga api muncul karena adanya faktor kesengajaan. Selain menerjunkan puluhan personil, Damkar BPBD dan Magala Agni Ketapang juga menurunkan sejumlah alat termasuk mesin robin dan tohatsu.